Kita semua pernah ngerasain ini kan? Kamu tahu banget apa yang harusnya dilakuin biar hidup jadi lebih baik. Mungkin mulai proyek itu, atau ngobrolin hal yang sulit, atau ninggalin kebiasaan lama. Tapi kamu nggak ngelakuinnya. Kenapa ya? Nah, di sini kita bakal bedah kekuatan tak terlihat yang nahan kita dan coba jawab satu pertanyaan simpel. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kutipan ini pas banget buat ngegambarin perang batin yang sering kita alami. Hati kecil kamu mungkin udah teriak-teriak, ayo lamar kerjaan impian itu. Atau perbaiki deh hubungan yang renggang itu. Tapi tiba-tiba pikiran kita, si perencana yang super hati-hati, langsung nyela dengan daftar gimana kalau yang nggak ada habisnya. Yuk kita bongkar satu persatu alasan-alasan yang kedengarannya logis banget ini. Oke, di bagian pertama ini, kita nggak cuma bakal lihat soal menunda. Kita bakal kupas tuntas bahasa-bahasa rahasia dari keraguan kita. Coba deh perhatiin baik-baik, karena bisa jadi kamu bakal ngenalin beberapa kalimat andalanmu yang lagi nyamar jadi alasan yang masuk akal. Ini dia jagoannya, nanti saja. Dua kata ini tuh kayak sofa yang empuk banget, rasanya aman, nyaman. Tapi ya, kita nggak bakal kemana-mana kalau cuma duduk di situ. Ini tuh ilusi kenyamanan yang sebenarnya nutupin fakta kalau nanti itu sering banget artinya nggak akan pernah. Dan ini nih saudaranya yang lebih optimis. Besok mungkin, ini cara menunda yang lebih halus. Kita nggak bilang nggak kok, kita cuma ngelempar tanggung jawab ke diri kita versi masa depan. Seolah-olah besok secara ajaib, dia bakal punya keberanian yang nggak kita punya hari ini. Nah, ini dia yang paling jago ngeles. Aku belum siap. Kedengarannya bertanggung jawab banget kan? Seolah-olah kita lagi persiapan matang buat sebuah acara besar. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa kita beneran lagi nyiapin diri? Atau kita cuma pakai kata persiapan sebagai tameng buat ngindarin rasa takut ngambil langkah pertama? Jadi, kita udah kenalan nih sama alasan-alasan andalan kita. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita nunggu waktu yang tepat itu datang? Yuk kita dalemin, kenapa menunggu itu bukan cuma diam di tempat, tapi justru sebuah proses aktif yang ngasih makan ketakutan kita. Slide ini ngasih pertanyaan jutaan dolar. Kita tuh kayak terobsesi nyari momen yang pas buat mulai. Tapi jujur deh, pernah nggak sih ada orang yang ngalamin momen yang benar-benar sempurna, di mana semua lampu hijau nyala barengan? Atau jangan-jangan itu cuma mitos yang kita buat biar bisa tetap nyaman di tempat kita sekarang? Nah, di sini kita bisa lihat ironinya dengan jelas banget. Perhatiin deh polanya. Kita nunggu biar dapat keyakinan penuh. Tapi kenyataannya, keraguan kita malah makin tumbuh subur. Kita nunggu biar ngerasa aman, ketakutan kita malah bangun benteng yang lebih tinggi. Aneh kan? Makin lama kamu nunggu, justru makin kamu ngerasa nggak siap. Waktu itu nggak menyembuhkan keraguan. Waktu itu malah memupuknya. Kalau menunggu itu jebakan, terus gimana cara kita kabur? Jawabannya bukan dengan nyari kepastian yang lebih banyak. Jawabannya adalah dengan menggeser total fokus kita dari nungguin keyakinan, jadi melatih keberanian. Tindakan-tindakan besar itu nggak lahir dari kondisi tanpa rasa takut, tapi dari keberanian untuk melangkah meskipun kita takut. Coba deh, ambil waktu sebentar buat ngerasain pertanyaan-pertanyaan ini. Nggak usah dijawab kenceng-kenceng, cukup rasain aja bebannya. Udah berapa banyak energi yang kamu habiskan cuma buat pengen berubah, dibandingin energi buat ngambil satu langkah kecil. Waktu dan energi itulah harga yang diam-diam kita bayar buat menunda. Nah, kutipan ini benar-benar ngebalikin cara kita mikir kan? Kita kira kita harus siap dulu baru bisa berani. Ternyata kebalikannya. Justru tindakan berani itulah yang menciptakan rasa siap. Keberanian itu mesinnya, bukan tujuan akhirnya. Sekarang, yuk kita coba lompat ke masa depan. Pilihan yang kamu hadapi hari ini tuh bukan cuma soal minggu depan atau bulan depan loh. Pilihan ini lagi ngebangun dua versi diri kamu yang beda banget di masa depan. Mari kita kenalan sama dua-duanya yuk. Garis waktu ini jujur banget. Hari ini adalah titik di mana kekuatanmu paling besar. Pilihannya masih 100% di tanganmu. Tapi lihat deh, gimana energi itu kayak terkuras seiring waktu. Setahun dari sekarang, mimpinya mungkin masih sama. Tapi semangat buat ngejarnya udah kegerus sama beban penundaan. Hasil akhirnya, rasa syukur atau penyesalan, itu nggak ditentuin nanti. Itu ditentuin sama apa yang kamu lakuin setelah ini. Dan inilah kebenaran yang bisa bikin kita lega. Kita harus berhenti nungguin hari yang sempurna. Hari itu nggak akan pernah ada. Hari ini mungkin rasanya berantakan, mungkin penuh keraguan. Tapi hari ini nyata, dan cuma di dalam kenyataan kita bisa bikin kemajuan. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Bukan lagi kenapa ya aku nunggu terus, tapi gimana caranya aku mulai. Yuk kita ubah rasa frustrasi jadi tindakan. Di sini, sekarang juga.
Lupain dulu deh rencana 5 tahun atau strategi yang rumit. Rumusnya simpel banget, cuma 2 bagian. Pertama, mulai sekarang. Bukan nanti pas lagi mood, tapi sekarang juga, pas kamu lagi ragu-ragunya. Kedua, ambil 1 langkah kecil aja. Kamu nggak perlu lihat seluruh anak tangga. Cukup nyalain lampu mobil dan jalan sejauh yang bisa kamu lihat. Dan inilah hadiahnya. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang. Bukan dengan rasa sesal, tapi dengan rasa terima kasih yang dalam banget. Kamu bakal berterima kasih sama dirimu yang sekarang. Versi dirimu yang lagi ngerasa takut, tapi tetap nekat melangkah. Karena udah ngasih dia masa depan yang lagi dia nikmati saat itu. Kita akan tutup dengan ini. Pertanyaan ini lebih besar dari sekedar mulai proyek baru atau ngejar hobi. Ini tentang inti dari segalanya. Ini tentang ngambil alih setir hidupmu sendiri. Jadi, aku tanya sekali lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kamu akan mulai hidup untuk dirimu sendiri?